Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh anak-anakku. Pada pagi hari ini Bapak Dian akan menjelaskan untuk proses pembelajaran teknik pemesinan ubud di kelas 11. Pertama kali perlu saya sampaikan bahwa materi yang akan kita sampaikan ini adalah materi yang pertama. Tentunya harapan kami kalian bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Pada pagi hari ini Pak Dian tidak sendiri. Di sini ada kakak-kakak kelas kalian yang akan mendampingi saya selama proses pembelajaran nanti berjalan. Tapi sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu harus memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, langsung saja. Sebelum kita awali materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari paling ujung sebelah kanan. Silakan anakku. Perkenalkan, nama saya Adi dari 12 TPN 1. Perkenalkan, nama saya Bima, saya dari kelas 12 TPN 1. Perkenalkan, nama saya Adi dari 12 TPN 1. Perkenalkan, nama saya Rian dari 12 TPN 2. Terima kasih anak-anakku. Baik, untuk mempersingkat waktu pada pelajaran pagi hari ini, yaitu tentang memahami bagian-bagian mesin bubut yang nanti akan disampaikan secara langsung oleh kakak-kakak kelas kalian. Baik, anakku, pagi hari ini kita akan menjelaskan mengenai bagian-bagian utama mesin bubut. Namun sebelum menginjak pada materi utama, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kita nanti akan menyampaikan prinsip dan konsep mesin bubut itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk benda kerja yang dapat dihasilkan selama proses pemesinan. Barulah kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian utama mesin bubut. Sudah ada di samping kanan saya, ini adalah Mas Ardi dari 12 TPN 1 yang nanti akan membantu menyampaikan secara prinsip dan konsep apa pengertian mengenai mesin bubut itu sendiri. Langsung saja, silakan Mas Ardi bisa disampaikan pada adik kelas. Oke, sebelum kita menjelaskan bagian-bagian mesin bubut, maka perlu kita sampaikan terlebih dahulu konsep pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah perkakas yang menggunakan prinsip gaya gesek yang ditimbulkan oleh gerakan benda kerja secara sentrifugal dan gerakan pisau pahat sejajar atau melintang sumbu utama mesin. Baik, terima kasih Mas Ardi. Jadi nanti kita akan peragakan bersama penjelasan dari Mas Ardi tadi mengenai gaya gesek yang ditimbulkan akibat putaran benda kerja secara sentrifugal dan pergerakan pisau bubut. Nah, anakku, sekarang kita sudah ada di depan satu unit mesin bubut, di mana nanti kita akan peragakan secara konsep prinsip yang tadi sudah disampaikan oleh kakak kelas kalian. Di sini sudah terpasang benda kerja dan pisau bubut yang nanti akan kita pergunakan selama proses pemesinan bubut. Silakan Mas Adi. Dapat kita lihat bersama, di sini ada gerakan berputar dari benda kerja secara sentrifugal, kemudian bergesek dengan pisau bubut sehingga menimbulkan penyayatan. Dapat kita lihat penyayatan sudah terbentuk akibat gaya gesek dari perputaran benda secara sentrifugal dan pergerakan pisau bubut. Baik anak-anakku, tadi sudah kita peragakan bagaimana konsep atau prinsip kerja mesin bubut, di mana tadi sudah kita lihat bersama ada gaya gesek yang ditimbulkan dari perputaran benda kerja secara sentrifugal dan gerakan pisau bubut sehingga menimbulkan penyayatan. Untuk selanjutnya
nanti akan kita sampaikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk benda kerja yang dapat dihasilkan selama proses pemesinan bubut dengan siswa kita yang lain. Baik anak-anakku, setelah kita pelajari mengenai konsep dan prinsip mesin bubut, kita sekarang menginjak pada bentuk-bentuk benda kerja yang dapat dihasilkan selama proses pemesinan bubut. Sudah ada di samping kanan saya, ini salah satu kakak kelas kalian juga, namanya Ahmad Tajul Muluk yang saat ini duduk di kelas 12 TPR 1. Oke, silakan Ahmad dijelaskan kepada adik-adik kelas kalian. Bisa kita lihat di sini ada pembuatan yang namanya pembuatan rata, atau namanya itu passing. Dari sini ada sedikit program YouTube namanya chamber. Kemudian di sini ada pembuatan riding atau rata. Lalu ada pembuatan bertingkat. Di sini ada rongga namanya pembuatan alur. Di sini ada rigi-rigi dapat dibentuk menggunakan kartel. Di sini ada pembuatan tirus seperti menyudut namanya pembuatan tirus. Lalu di sini ada pembuatan ulir untuk membuat baut. Baik, itu tadi adalah macam-macam bentuk yang nanti akan kalian kerjakan selama proses pemesinan bubut, di mana dalam 1 tahun ini kalian harus bisa melaksanakan proses pembubutan untuk membuat bentuk-bentuk benda yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak kelas kalian. Baik, untuk selanjutnya adalah menginjak pada bagian-bagian utama mesin bubut yang nanti akan juga disampaikan oleh kakak kelas kalian yang lain. Baik, selanjutnya kita menginjak pada pengenalan bagian-bagian utama mesin. Di samping kiri saya ini ada salah satu kakak kelas kalian, juga dari kelas 3 TPR 1, namanya Mas Bima, yang nanti akan menyampaikan dan menunjukkan kepada kalian bagian-bagian utama mesin bubut. Silakan Mas Bima. Oke. Di bagian kanan saya ini ada bagian kepala tetap. Terus kita bergeser ke bagian tengah. Ini ada bagian mesin atau bed. Terus bagian bawahnya ini ada poros penggerak eretan otomatis. Bagian kiri saya ini ada eretan. Terus bagian kiri saya ada kepala lepas. Baik, tadi sudah disampaikan sedikit oleh kakak kelas kalian bahwasannya bagian utama mesin bubut ada 4 bagian. Namun pada pertemuan hari ini kita batasi sampai dengan penjelasan pada bagian kepala tetap, yang nanti akan selanjutnya akan disampaikan salah satu kakak kelas kalian yang lain, yang nanti akan mengulas sedikit banyak mengenai bagian-bagian yang terdapat pada kepala tetap mesin bubut. Baik anak-anakku, sekarang tiba saatnya pada proses penjelasan mengenai kepala tetap pada mesin bubut. Sudah ada di samping kiri saya salah satu kakak kelas kalian yang saat ini sudah duduk di kelas 3 TPR 2, Mas Ian, nanti akan menjelaskan bagian-bagian kepala tetap mesin bubut yang tidak ada di samping kiri saya. Secara langsung monggo Mas Ian bisa dijelaskan kepada adik kelasnya. Di belakang ada motor listrik untuk menggerakkan mesin, dan di sini ada 3 kabel, dan di sini ada 2 kabel yang menunjukkan arah kecepatan RPM. Dan di sini tombol emergency. Tombol emergency berguna untuk mematikan listrik jika terjadi masalah. Dan di sini ada pompa air berfungsi untuk pendinginan agar bus tidak panas. Dan di sini ada 1 dan 2. Di sini menunjukkan arah tabel 1 dan 2 sesuai dengan putaran. Baik anak-anakku, tadi sudah sedikit banyak disampaikan kakak kelas kalian. Secara prinsip kepala tetap ini memiliki peranan utama selama proses pembubutan, di mana di bagian kepala tetap ini terdapat seperangkat motor penggerak utama yang nanti selama proses pembubutan dipergunakan untuk menggerakkan benda kerja secara sentrifugal. Mungkin nanti pada waktu kita mempelajari, tentu kalian perhatikan bahwasannya di sini banyak sekali handle yang nanti kalian harus pahami satu persatu. Semua handle ini dipergunakan untuk
selatan, utara, timur, utara. Baik anak-anakku, demikian adalah serangkaian dari materi pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Namun sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama adalah tolong jelaskan mengenai prinsip dan konsep mesin bubut. Yang kedua, sebutkan macam-macam bentuk benda kerja yang dapat dihasilkan selama proses pemesinan bubut. Dan yang ketiga adalah tolong sebutkan macam-macam bagian utama mesin bubut. Dan yang terakhir, sebutkan bagian-bagian pada kepala tetap mesin bubut. Baik, sebelum kita akhiri, saya berpesan kepada kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa!